Assalamualaikum mams, emak-emak, bunda-bunda, mama-mama semua, gimana kabarnya? Semoga hari ini sehat-sehat. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Ira Rahmola. Nah mams, seperti yang bunda-bunda lihat, saya lagi masak menu sederhana yang super sederhana. Ya kurang lebih tadi saya masak ini tuh nggak sampai 20 menit udah dapat sepertinya beberesnya yang lama. Oh, no. Baik mams, jadi ini menunya tuh telur dadar dan cumi tumis hitam dan tumis kangkung. Jadi benar-benar menu-menu sederhana, menu-menu ya nggak sampai 30.000. Alhamdulillah sudah bisa kenyang makan ya mams ya. Nah seperti yang digambar, seperti yang di video ini, saya masaknya pakai kompor minyak karena gas saya lagi habis mams. Aduh belibet ngomongnya, maafin ya. Dan gasnya habis dan Pak Sul lagi nggak di rumah, jadi kita pakai kompor minyak aja ya. Nah itu tadi saya nyalain sumbunya tuh pakai tusuk sate karena alatnya entah di mana, itu apa sih namanya yang dicelupin ke minyak tanah terus bakar sumbunya entah kemana ya mams ya. Kemarin kan kita pindahan jadi mungkin tercecer atau gimana. Toh juga kompor minyak ini tuh ya Allah ya Rabbi, untung dia benda mati. Kalau dia kalau dia manusia dia bisa protes karena dia diingatnya pada saat dibutuhkan saja. Kalau saya ada gas ya Allah ya Rabbi, dia benar-benar terlupakan ya, tapi dia adalah pahlawan saya. Kalau nggak ada kompor ini bisa-bisa kita nggak makan sih. Nah mams, tadi saya tuh goreng telur dadar kesukaan anak saya, Abang Ibrahim. Jadi telur dadar itu cuma bumbunya biasa aja sih, simple, sederhana. Justru kalau dipakai daun bawang, irisan bawang itu pasti dia protes. Jadi saya cukup pakai garam halus, penyedap sedikit, sama lada. Saya pakai lada bubuk ya. Dan alhamdulillah Abang Ibrahim nggak protes sih kalau pakai lada bubuk. Justru saya senang sekali kalau abang itu familiar dengan lada supaya apa ya, nggak amis-amis banget telurnya dan dia bisa sendawa kalau mengonsumsi lada gitu. Kalau di Ambon telur itu 10.000. Saya tuh sering beli tuh 10.000. Nggak bisa tuh kayak beli yang satu rak gitu karena kita cuma keluarga 3 orang ya, kami cuma bertiga di rumah, makan juga ya sedikit-sedikit, nggak gimana-gimana amat porsinya. Jadi selalu belinya tuh 10.000. 10.000 tuh kadang-kadang mams dapat 5 butir, dapat 6 butir, tergantung harga ya. Kalau memang lagi kurang pasokan telur, kemudian peminatnya banyak, biasa cuma dapat 5 butir aja. Ukurannya nggak kecil, nggak besar, normal sih. Nah yang saya beli kemarin itu dapat 6 butir, alhamdulillah. Kemudian menu kedua adalah kangkung tumis. Kangkung tumis ini tadi saya beli kangkung itu satu ikatnya 5.000. Di Ambon tuh satu ikat 5.000. Ini bumbunya sederhana aja, pakai irisan bawang putih karena stok bumbu bawang putih saya itu lagi habis. Adanya yang utuhan, jadi diiris dulu. Kemudian saya turunkan apa itu ya? Oh ini nih, cabai keriting mams, cabai keriting yang udah dihaluskan, stok dari kulkas. Kemudian turunkan lagi 1 sendok. Ini yang ini nih apa ya? Bawang merah. Maaf ya mams, bawang merah halus, stok dari kulkas. Terus saya tambahkan terasi. Dan ini maaf ya karena namanya kompor minyak yang sering sekali terlupakan, kurang terawat, bener-bener jablay dia. Jadinya sumbunya tuh nggak rata mams, jadi matang sebelah. Jadi sebelah kanan itu agak kecoklatan. Kalau mams notice, you can see ini wajannya sebelah agak coklat, sebelahnya lagi nggak ini, jadi bumbunya cuma sebelah yang matang. Jadi harus ditelateni, diaduk-aduk, kemudian apinya diperhatikan gitu ya. Bersyukurlah nih, kadang-kadang sesekali saya periksa lagi, gedein, kecilin, pokoknya diakalin lah mams ya. Ya kita harus bersyukur lah ya dengan kondisi apapun, jangan pernah berputus asa, apalagi perut sudah keroncongan. Pernah nonton video saya yang mengenai masak
goreng ikan pakai rice cooker. Nanti saya kasih linknya di atas ya Mams ya, diklik aja. Semoga video-video saya ini bisa menginspirasi mama-mama semuanya, emak-emak yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Asik. Untuk tidak mudah untuk berkeluh kesah, pokoknya dilakoni, disyukuri gitu. Menu ketiga Mam, saya bikin cumi tumis hitam, tapi saya nggak pakein ini ya, kan biasa lebih enak kalau ada kayak sambal, bukan sambal sih, cili lagi, lombok kecilnya, atau orang bilangnya lombok setan yang kecil itu, yang pedes itu, biasa kan dimasukin utuh-utuh atau diikut ditumis juga, atau bisa juga bentuk utuh atau bentuk setelah diulek gitu. Supaya lebih sensasi pedasnya ada. Hanya karena Abang Ibrahim makan juga cumi ini, jadi saya nggak kasih sambal. Ini bumbunya cukup. Tadi itu saya pakai stok bawang merah, kemudian irisan bawang putih, dan maaf ya nggak ke-record deh kayaknya, yang saya turunin jahe bubuk, lada bubuk, lengkuas bubuk. Jadi emak-emak yang baru bergabung di channel saya sering memang pakai bumbu-bumbu instan ya, kalau misalnya kepepet atau memang kayak buru-buru, karena saya penganut masak yang instan-instan gitu, maksudnya yang lebih mudah lah ya Mams ya, karena saya punya anak, walaupun anak saya bukan balita, dia udah gede, tapi kan dia lagi sekolah online, jadi saya harus lebih bisa memanage waktu saya. Makanya saya salut sih sama emak-emak yang punya anak banyak, kemudian bisa masak serba ulek, serba seger. Masya Allah, top markotop deh gitu. Nah Mams, ini saya turunkan cuminya. Cumi ini kayak saya tuh kayaknya ada sekitar 12 ekor deh. 12 ekor ini tadi 10.000 belinya di Pasar Wayameh. Pasar Wayameh dekat rumah aja. Kayaknya saya belum pernah ya bikin vlog di Pasar Wayameh. Selama ini cuma di mana? Mardika di kota ya. Cuma soalnya kalau mau nge-record di Pasar Wayameh tuh kayak gimana gitu, kayak mentalku belum belum nyampe ke situ. Tapi kalau di Pasar Mardika karena tidak banyak yang saya kenal, saya berani-berani aja gitu nge-record. Jadi Mams, yang subscribe YouTube channel saya ini masih kebanyakan keluarga-keluarga saya di Makassar, teman-teman saya di Makassar. Kalau buat teman main atau orang yang kenal saya di sekitar Ambon masih sekitar 10%, 15% aja sih. Because ya masih namanya juga amatiran ya, masih newbie, masih pemula, jadi masih kayak maju mundur cantik gitulah, masih malu-malu kucing tapi cerewetnya minta ampun, pedenya luar biasa kalau lagi ngedubbing. Allahu Akbar. Baik Mams, kembali ke masakan. Kalau di Ambon Mams itu bawang merah 70.000 per kilo, itu kemarin tuh Juni 2020 luar biasa melonjak. Apalagi kemarin tuh di Ambon sempat PSBB, bandara tutup, kemudian aktivitas pelabuhan juga dibatasin banget. Jadi sembako lagi mahal-mahalnya lah waktu itu. Bahkan bawang putih 50.000 per kilo. Alhamdulillah sekarang sudah semakin kesini udah mulai lebih terjangkau lah. Kalau bawang merah di Ambon sekarang itu kurang lebih 35.000 per kilo. Kalau bawang putihnya 29.000 per kilo. Jadi ada juga yang jual 25, 29, pokoknya rata-rata segitulah 29. Bahkan ada juga yang jual kayak satu piring itu dapat dapat berapa butir? Itu 5.000 aja. Saya kurang tahu sih 5.000 itu ada berapa butir, lupa ingat. Padahal saya sering loh beli yang piring-piringan gitu, karena saya kalau masak nggak terlalu pakai banyak juga gitu ya. Semoga nggak naik lagi harganya ya, karena menjelang akhir tahun biasanya sembako semakin naik harganya, maklum ya peak season dan hari raya. Baik Mams, diikutin terus ya videonya. Ini benar-benar video yang random banget, tapi semoga menginspirasi. Saya selalu masak menu-menu yang praktis sehari-hari, bahan-bahannya mudah ditemukan dan murah gitu. Jadi anak-anak ya, keluarga kita, suami dan anak-anak makan yang sehat tapi tidak mahal-mahal amat gitu. Baik Mams, terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe,
like and comment. Bye bye.